bermaksud untuk melompat dari lantai 2 di rumahku. Tapi welcome back to your channel. Oke, kita sudah masuk pada bulan November ya. Pada bulan November ini, pada bulan baru ini kita akan membahas konten-konten horor lagi, konten seram. Dan konten horor kali ini yaitu creepypasta. Jadi langsung saja, apakah kalian siap untuk mendengarkan cerita seram, cerita creepypasta yang ada di Indonesia? Langsung saja di cerita dunia. Cerita pertama berjudulkan Terlambat Sekolah. Diceritakan kalau dulu ada seorang anak kecil yang selalu datang terlambat waktu ke sekolah. Namun sekarang anak kecil itu sudah tidak datang terlambat lagi karena dia sudah tidak pernah pulang dari sekolah. Wow, ada apa yang terjadi pada anak kecil ini sehingga dia tidak pulang lagi ke sekolah ya, dari sekolah ini ya. Dan creepypasta yang berikutnya berjudulkan Panggilan Makan Malam. Ibuku memanggilku dari dapur. "Nak, ayo turun ke bawah. Makanan sudah tersedia, mama sudah masakin buat kamu. Ayo kita makan malam bersama di bawah." Aku pun langsung bergegas menuruni tangga untuk menuju dapur dan makan malam bersama ibuku. Namun seperjalanan aku menuruni tangga, aku mendengar suara bisikan dari dalam lemari. "Nak, jangan turun ke bawah." Ibu pun mendengar suara itu. Siapakah yang memanggil anak itu untuk makan dan turun ke bawah ya teman-teman ya. Dan cerita creepypasta berikutnya berjudulkan Pulang Sore. Hari ini seperti biasanya, seusai pulang sekolah pada sore hari, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku mau berlama-lama sebentar di ruangan kelas karena mau menggunakan wifi yang ada di kelasku untuk bermain game. Saking asiknya aku bermain game, tidak terasa ini sudah pukul jam 6 sore. Aku pun langsung merapikan barang-barangku, masukkan handphoneku ke dalam tas dan menuju pintu keluar. Sebelum aku keluar dari kelas, aku menyapa temanku yang duduk di belakang kelas. Aku mengatakan kepada dirinya, "Hey, aku pulang dulu ya." Dan temanku yang di ujung di pojok kelas di belakang itu mengatakan juga, "Hey, iya, hati-hati di jalan." Aku keluar dari kelas sekalipun aku sadar kalau aku hanya sendirian di saat itu. Waduh. Mungkin sudah hal yang biasa ya buat anak-anak melihat teman-teman atau anak-anak indigo melihat hal-hal yang di luar nalar manusia ya. Lalu creepypasta berikutnya berjudulkan Hadiah Boneka. Seorang gadis remaja terbangun pada tengah malam. Ia mendengar suara berisik dari atas lemarinya. Setelah ia menyalakan lampu, dia melihat ternyata kedua bonekanya terjatuh ke lantai. Ternyata kedua bonekanya itu adalah pemberian dari pacarnya. Dia pun mengambil kedua boneka itu dan menaruhnya di atas lemari seperti sedia kala. Dia melihat bonekanya itu, wah mantap nih, sudah rapi. Ini kan pemberian pacarku. Dia kembali lagi mematikan lampu kamarnya dan kembali ke tempat tidur. Sebelum ia memejamkan mata, sebelum ia tidur, dia baru teringat kalau pacarnya hanya memberikan satu boneka saja. Waduh. Itu satu bonekanya berarti apa ya teman-teman ya? Coba tuliskan di kolom komentar. Lalu cerita creepypasta berikutnya berjudulkan Adik yang Nakal. Aku benar-benar tidak bermaksud untuk melompat dari lantai 2 di rumahku. Tapi karena adikku yang lucu dan imut ini mendorongku hingga aku terjatuh dan leherku patah. Untungnya di saat itu aku selamat dari kejadian itu. Aku tidak memarahi atau mendendam kepada adikku. Aku tidak membencinya karena mungkin adikku hanya meniru perbuatanku setahun yang lalu. Tapi di saat itu dia tidak selamat. Waduh. Berarti adiknya ini sudah jadi wujud apa nih ya? Kalau dia sudah terjatuh dan tidak selamat di kejadian setahun yang lalu, berarti adiknya. Lalu creepypasta berikutnya berjudulkan Selimut. Selimut adalah tempat yang nyaman, tempat terenak, tempat yang paling mantep lah di kamarku. Di saat orang-orang di rumah keluar untuk pergi makan malam dan aku sendirian di rumah, aku pun langsung bergegas ke kamarku, menutup pintu dan masuk ke dalam selimutku. Di dalam selimut aku bertanya kepada diriku sendiri, apakah aku ini terlihat bodoh ya? Ketakutan karena sendirian di rumah. Enggak kok.
Tidak ada yang tahu kalau kita di sini. Jawab sebuah suara. Anjing. Merinding. Siapa yang menjawabnya itu, bos? Aduh. Lalu creepypasta yang berikutnya diberikan judul julukan. Mereka selalu memanggilku dengan julukan-julukan seperti kamu anak yang bodoh, kamu anak yang culun, kamu anak yang tidak berguna, kamu tidak ada apa-apanya. Terkadang memang julukan-julukan mereka yang mereka berikan kepadaku ini membuatku sakit hati. Tetapi aku tidak pernah membalaskan perbuatan mereka. Namun di suatu hari aku juga mempunyai julukan yang bagus untuk mereka-mereka yang mengejek kepadaku. Julukan untuk mereka yang mengejekku adalah almarhum. Wow. Lalu cerita creepypasta yang berikutnya diberikan judul penulis cerita horor. Aku adalah seorang penulis. Aku sangat senang menuliskan cerita-cerita horor, cerita-cerita seram, cerita-cerita apalagi kalau cerita mengenai pembunuhan dan proses pembunuhan itu. Nah, bagian yang paling aku sukai, bagian yang paling favorit adalah di saat aku mendengar teriakan dan cerita dari orang-orang tersebut. Waduh, ternyata mungkin dia adalah pelakunya dari pembunuhan ini ya. Lalu cerita creepypasta yang berikutnya berjudulkan Sup Daging. Hari ini aku senang sekali, aku sangat bahagia karena aku memasak sup daging spesial khusus buat ayahku. Ayahku pun langsung menikmati mencicipi masakanku sup daging itu dan dia berkata, "Nak, sup daging ini sangat enak, sangat lezat. Kamu pintar sekali dalam memasak." Namun ayah mau bertanya kenapa ibu tidak ikut makan bersama kita. Lalu aku pun menjawab kepada ayahku, "Tidak ayah, ibu dari tadi sudah ada di sini." Waduh. Ternyata sup daging yang dia buat adalah daging ibunya. Lalu creepypasta berikutnya diberikan judul Bantal Guling. Hari ini, malam ini adalah malam yang sangat sunyi, di mana malam hari itu hanya terdengar suara rintik-rintik hujan dari luar kamarku. Aku merasa pada malam hari ini adalah malam yang tepat untuk aku tertidur dengan lelap. Aku pun langsung mematikan lampu, naik ke kasur dan memeluk bantal gulingku. Bantal gulingku ini sangat empuk sampai aku tertidur terlelap. Dan seketika di saat aku tertidur, aku membuka mata dan aku tersadar kalau aku tidak mempunyai bantal guling. Wow, apa yang dipeluk oleh orang ini ya berarti ya. Coba tuliskan di kolom komentar ya. Lalu cerita creepypasta berikutnya diberikan judul Posesif. Ketika polisi menginterogasi diriku dan menanyakan beberapa hal, salah satunya, "Kenapa kamu melakukan hal ini?" Aku pun menjawab kepada Pak Polisi, "Setidaknya kalau aku tidak bisa memiliki dirinya, berarti hanya Tuhanlah yang dapat memilikinya." Itu bukan posesif saja, itu sudah lebih dari posesif, itu kriminal itu. Aduh. Karena dia tidak bisa memiliki cewek atau pasangannya itu, dia dengan teganya membunuh agar hanya Tuhanlah yang mempunyai pasangan atau seseorang yang diidam-idamkannya. Lalu cerita creepypasta berikutnya berjudulkan Tak Sadar. Tak sadar nih. Aku terbangun pada pukul 2 subuh karena aku merasa haus. Aku pun langsung membuka pintu kamarku menuju ke dapur dan mengambil minum. Sesudah aku mengambil minum, aku kembali ke kamarku, menutup pintu, mengunci pintu dan naik lagi ke kasurku. Tiba-tiba dari luar pintu kamarku terdengar adekku mengetok dan menggedor-gedor pintu kamarku sambil berteriak, "Kak, kak, kak," begitu. Aku pun langsung terbangun dan membukakan pintu dan menanyakan, "Ada apa, Dek? Kenapa? Kenapa?" Adekku pun menjawab, "Kak, aku mendengar suara-suara aneh dari dalam kamarku." Aku pun langsung menuju ke kamar adekku. Dan sesampainya di depan pintu kamar adekku, aku baru tersadar kalau adekku di saat itu ada di rumah neneknya. Plot twist sekali ya. Itu adeknya siapa itu berarti ya. Lalu cerita creepypasta berikutnya berjudulkan Mayat. Hanya mayat. Mayat ya. Melihat mayat adalah hal yang biasa bagi diriku. Mungkin orang lain merasa ngeri atau merasa takut melihat mayat-mayat itu. Tapi kalau bagi diriku itu hanyalah hal yang biasa. Namun lain halnya di saat itu aku melihat mayat-mayat itu berdiri dan menatap kepada diriku.
Mantap. Waduh, lain cerita itu berarti ya, lain cerita. Dan oke lah teman-teman, itulah berbagai cerita creepypasta singkat yang bisa gue sajikan buat kalian. Menurut kalian creepypasta atau cerita mana yang paling merinding atau paling plot twist ya menurut kalian ya? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Gue Mario pamit undur diri, see you on the next video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye semuanya.